Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Perkenalkan, nama saya Dini Nur Ahadiniah, NIM 20082031135 dari kelas Perbankan Syariah D semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengaruh finansial teknologi bagi perbankan dan tren finansial teknologi pada masa kini. Yang pertama, pengertian finansial teknologi. Finansial teknologi adalah keuangan yang mengacu pada solusi baru yang menunjukkan inovasi dalam pengembangan aplikasi, produk, atau model bisnis di industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi. Bank Indonesia mendefinisikan finansial teknologi atau fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi, yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan hitungan detik saja. Finansial teknologi syariah atau fintech syariah adalah penyelenggaraan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam tanpa adanya riba, goror, masyir, tadlis, dan doror. Yang kedua, dasar hukum finansial teknologi. Dasar hukum finansial teknologi terbagi menjadi 5. 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1840 PBI 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan sistem keuangan informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan finansial teknologi atau fintech, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk di bidang jasa sistem pembayarannya, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 1912 PBI 2017 tentang penyelenggaraan finansial teknologi, yang menyatakan finansial teknologi adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Yang ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 PJOK 01 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang menyatakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Yang keempat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 PJOK 02 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan, yang menyatakan inovasi keuangan digital adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah dari sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem. Yang kelima, Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI Nomor 117 DSN MUI 2/2012 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang menyatakan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
Yang ketiga, jenis-jenis finansial teknologi. Jenis-jenis finansial teknologi terbagi menjadi 4 macam. 1. Pembayaran, clearing, transfer. Yang kedua, pinjaman atau lending base atau peer-to-peer lending atau crowdfunding. Yang ketiga, manajemen risk dan manajemen investasi. Yang keempat, dukungan pasar atau market aggregator. Yang keempat adalah tren finansial teknologi. Pada masa kini, instrumen vintage di Indonesia dapat dikatakan memiliki potensi yang besar dalam pengembangannya terhadap sistem pembayaran. Produk layanan pembayaran digital yang paling diminati masyarakat saat ini seperti GoPay, Opodana, Link Aja, dan lain-lain. Pengembangan vintage sangat diperlukan. Bila perlu, seluruh lapisan masyarakat dapat berminat dalam menggunakan vintage, khususnya di lingkungan universitas. Sebagai lembaga akademis universitas tentunya memiliki peran tersendiri dalam mengembangkan finansial teknologi atau vintage. Berikut ini adalah beberapa layanan finansial teknologi dalam perbankan. Yang pertama adalah ada internet banking, yang kedua SMS atau m-banking, yang ketiga phone banking, yang keempat ATM, yang kelima mobile banking, yang keenam e-channel. Yang kelima ada startup finansial teknologi. Startup finansial teknologi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan finansial teknologi kebanyakan adalah perusahaan mikro, kecil, dan menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada dalam keuangan pasar layanan. Yang keenam ada model bisnis usaha finansial teknologi. Model bisnis usaha finansial teknologi ini terbagi menjadi 3 macam. 1. Business to business, menggambarkan model bisnis dengan transaksi berbasis antara perusahaan atau lembaga atau organisasi atau pemerintah. Yang kedua, business to consumer, menggambarkan model bisnis dengan transaksi berbasis antara perusahaan atau lembaga atau organisasi atau pemerintah. Yang ketiga, consumer to consumer, merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Yang ketujuh, ada pengaruh finansial teknologi pada dunia perbankan. Kegiatan usaha finansial teknologi sangat efisien, tidak diperlukan banyak sumber daya manusia, tidak diperlukan bangunan yang besar, namun memiliki peluang dan kesempatan yang luas. Finansial teknologi lebih efisien karena dapat menekan biaya operasional sehingga dapat menyalurkan pembiayaan dengan proses yang lebih cepat dan tepat. Munculnya perusahaan-perusahaan keuangan berbasis teknologi atau finansial teknologi atau vintage memaksa industri perbankan syariah untuk berbenah diri. Finansial teknologi tidak saja melayani pembiayaan atau jasa keuangan lain sebagaimana bisnis tradisional perbankan. Dengan kecanggihan teknologi dan inovasi yang tiada henti, dengan finansial teknologi maka bank syariah dapat menjangkau nasabah yang selama ini tidak punya akses ke sistem perbankan syariah. Nah, kesimpulannya adalah perkembangan finansial teknologi di Indonesia tidak dapat dihindari sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Meningkatnya konektivitas internet dan perangkat mobile mendorong perkembangan infrastruktur layanan keuangan yang memadai. Manfaat dari finansial teknologi dalam perbankan syariah yaitu kemudahan pelayanan finansial. Hal ini karena proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah, di mana nasabah juga mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pembiayaan, transfer, ataupun jual beli saham dengan cara mudah dan aman. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.